kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya telah saya sampaikan mengenai teori yang disampaikan oleh Arthur Kleinman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana konstruksi, bagaimana pengalaman dari pasien yang mengambil roles sebagai seorang penderita. Tentu saja ini berkaitan dengan video sebelumnya, di mana kita berhadapan dengan yang disebut sebagai 3 lingkaran atau 3 elemen yang disampaikan oleh Kleinman ketika seseorang mengalami sehat atau sakit, yang sebentar nanti akan saya ulas. Namun, kita perlu mengetahui bahwa ada tujuan pembelajaran dari video kali ini. Tujuan pertama adalah kita ingin mengetahui bagaimana aplikasi dari teori Kleinman dalam memahami secara praktis, secara real, yang tentunya berasal dari pengalaman-pengalaman para pasien. Nah, nanti saya akan menceritakan bagaimana dinamika dari berbagai macam pengalaman pasien yang mengalami penyakit yang berbeda-beda tentunya, supaya kita mampu memperluas konsep kita dalam menerapkannya, baik secara teoritis maupun ketika kita mendesain penelitian kita sendiri, khususnya dengan menggunakan pendekatan antropologi kesehatan. Tujuan yang kedua adalah kita pengen mengadopsi pengalaman ini, pengalaman-pengalaman dari para pasien yang kita tinjau dari pengalaman personal faktornya khususnya, supaya kita bisa mendesain yang kita sebut upaya untuk mendukung pasien dalam jauh lebih baik, jauh lebih bisa recovery, bisa didukung dalam mempertahankan kesehatannya menjadi lebih baik lagi. Jadi apa yang kita akan pelajari dari pengalaman-pengalaman empirik yang akan saya jelaskan pada bagian berikutnya nanti akan membantu kita di dalam menolong, menopang, mempertahankan kualitas kehidupan dari mereka yang sedang mengalami penyakit. Nah, mari kita mulai. Kita mengingatkan kembali bahwa teori Arthur Kleinman yang didesain ulang itu menunjukkan bahwa ada personal faktor dari gambar yang berwarna biru, lalu kemudian ada yang disebut sebagai profesional faktor atau sektor, yaitu mereka yang digambar berwarna merah, lalu kemudian ada folk atau tradisional sektor, yaitu yang berwarna kuning. Kembali saya mencoba mengingatkan kita bahwa untuk bisa melihat sudut pandang seseorang ketika mengalami sehat atau sakit, maka itu ditentukan oleh 3 hal atau 3 konstruksi kehidupan dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, faktor dari dirinya sendiri yang kemudian berkolaborasi dengan keluarga, lalu jejaring sosial, lalu community, itu membentuk seluruh pandangan, persepsi termasuk role-nya, lalu kemudian yang juga menentukan daripada seseorang dalam memahami sehat atau sakit adalah bagaimana dia merespon pelayanan kesehatan ketika dia menjadi pasien dan atau ketika mereka berhadapan dengan tradisional sektor atau folk sektor, yaitu mereka yang mungkin tidak berada dalam institusi rumah sakit, tidak memiliki background sebagai tenaga kesehatan, dan mungkin juga pengobatan yang ditempuh adalah pengobatan-pengobatan yang lebih bersifat alamiah atau berasal dari sekitar kita, bukan produksi dari industrial treatment atau chemistry drug. Nah, mari kita lihat dari contoh demi contoh pada berikut ini supaya kita bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi ketika seseorang mengalami sakit. Nah, di sini saya merujuk dari sebuah penelitian yang bisa diakses berdasarkan judul berikut. Ini bercerita mengenai bagaimana perubahan pada pasien kanker paru yang mengalami perubahan khususnya taste and
smell. Pasien kanker paru pada tahap-tahap berikutnya, termasuk ketika mendapatkan pengobatan, itu biasanya akan mengalami perubahan dalam hal rasa dan penciuman. Nah, mari kita melihat dua fungsi indera ini. Manusia bukan cuma menggunakan secara fisik perasa, indera perasa maupun penciuman ini. Ini bukan cuma sekedar indera. Kalau kita belajar antropologi, kita tahu bahwa seluruh organ tubuh manusia ini bukan cuma secara fisik, itu berfungsi sesuai dengan fisiknya. Misalnya, tangan digunakan untuk memegang, menggenggam. Bukan cuma itu melampaui dari fisiknya. Tangan yang dua ini digunakan untuk membangun rumah. Rumah yang dibangun menjadi tempat kediaman bersama. Tempat kediaman bersama digunakan untuk berinteraksi. Jadi dengan demikian, organ melampaui fungsinya sebenarnya, karena dia memiliki fungsi sosial termasuk fungsi ekonomi. Dengan tangannya, dia bekerja, dia mencari uang, menafkahi keluarganya, dan dengan cara itu, dia merasakan kebahagiaan, dan seterusnya perjalanan-perjalanan dari organ yang tadi telah kita sebutkan. Demikian juga dengan penciuman. Mungkin kita merasa bahwa penciuman adalah organ manusia biasa yang berada di hidung dan seterusnya. Tapi dengan penciuman ada sensori yang muncul. Dengan mencium bau tertentu, maka kita mengembangkan teknik memasak tertentu untuk menilai apakah itu sudah matang atau tidak. Lalu dengan penciuman tersebut, indera penciuman tersebut, kita bisa membedakan rasa mana yang menyenangkan dan rasa mana yang tidak menyenangkan. Maka ketika kita mengetahui ada rasa yang menyenangkan, maka kita terus-menerus memakan makanan tersebut. Sementara ketika rasa itu tidak menyenangkan, maka kita akan meninggalkan makanan tersebut. Konsekuensinya adalah pada konsep antropologi berupa ethnofood, kita mengembangkan makanan-makanan yang memberikan sensori penciuman yang menyenangkan kita. Lalu kita kemudian mencoba mengeksplor bagaimana kita membangun ramuan-ramuan yang menyenangkan, yang mampu kita hirup dengan baik, dan kemudian dapat digunakan pada berbagai macam konteks, baik itu makanan di rumah, maupun di pesta, maupun secara ekonomis, itu juga dieksplor untuk menjadi food yang mungkin berbasis kepada sebuah budaya atau menghasilkan ekonomi tertentu. Dengan penjelasan tersebut, maka kita jadi tahu menempatkan pasien kanker paru dalam konteks sosialnya. Kita menjadi tahu bagaimana kita menempatkan problema perubahan yang terjadi pada pasien paru dalam konteks di luar daripada biologinya. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan, mari kita lihat bagaimana mereka mengalami perubahan ini. Ingat, perubahan terhadap penyakit kanker paru biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi mengalami degradasi terus-menerus. Sel-sel yang mati atau kemudian tidak bisa lagi berfungsi, itu akan semakin kehilangan fungsinya. Dan fungsi tersebut kemudian pasti sedikit banyaknya atau cepat atau lambatnya mempengaruhi kehidupan seseorang, termasuk dalam relasinya dengan orang lain. Mudah sekali misalnya, ketika seseorang kehilangan indera untuk membaui atau untuk mencium dan merasa, maka mari kita lihat konteksnya. Ketika dia sedang bersama dengan orang lain, lalu kemudian orang lain bertanya, enak nggak makanannya? Apa jawab dia? Demikian juga dengan pasien kanker paru, misalnya ketika orang menikmati sebuah makanan bersama dengan orang lain, mungkin jamuan yang disediakan oleh teman terdekatnya. Tiba-tiba ketika orang lain makan dengan lahap, sementara dia kehilangan sensori untuk merasa makanan tersebut. Apa yang akan terjadi? Dia mungkin akan meninggalkan makanannya. Apa yang akan terjadi dalam relasi?
dalam hubungan-hubungan dengan mereka yang telah mengundangnya. Nah, konsep-konsep itulah yang penting untuk kita dalami ketika kita memahami penjelasan mengenai personal faktor tersebut. Kita melihat bahwa ada perubahan terhadap rasa dialami oleh mereka yang mengalami kanker paru tadi. Mereka mungkin terpaksa harus melihat makanan mana yang enak, yang tidak enak, atau yang tidak lagi berasa. Mungkin akan ada makanan yang dulunya dia sukai, sekarang tidak dia sukai. Kalau ada makanan yang seseorang biasanya menyukainya, lalu kemudian dia tidak menyukainya, maka orang yang menjadi keluarganya atau anggota keluarganya, saya harap kita masih mengingat teori yang kemarin bahwa seseorang akan berada dalam lingkungan keluarga, pasti akan merasa kebingungan. Banyak pasien yang kanker paru itu makin lama makin drop kondisinya dan menimbulkan kebingungan pada anggota keluarga karena mereka kehilangan smell and taste. Ini yang penting untuk kita pahami. Lalu kemudian managing meals when not being able to cook. Ketika seseorang yang biasanya hobi masak, bagaimana pengalamannya ketika dia kemudian tidak bisa merasa makanan yang dia buat sendiri? Dia tidak bisa lagi mencium. Bukankah ketika kita memasak, rasa enak dan rasa matang itu nggak perlu kita tusuk-tusuk makanan atau sesuatu, tapi kita bisa mencium, ini matang. Oke, mungkin ada yang perlu kita coba dengan merasanya. Betul. Tapi bagaimana dengan mereka yang mengalami kanker paru? Di sini persoalannya. Disinilah muncul dinamika bagi kita yang memahami antropologi kesehatan, bahwa tidak mudah untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pasien. Mungkin bagi orang lain, kanker paru hanya sekedar bahwa dia akan menerima pengobatan berupa radioterapi, akan menerima pengobatan yang sekarang berkembang, misalnya nuklir terapi. Tapi persoalannya nggak sesederhana itu. Sel penciuman maupun perasa dari mereka yang sakit itu mengalami degradasi yang makin lama makin menurun. Dan sering sekali penurunan tersebut berjalan paralel dengan penurunan kesehatan dari orang yang bersangkutan. Lalu kemudian bagaimana pengalaman seseorang yang mengalami penurunan dari perasa dan penciuman ini ketika dia mengalami support dari family and friends? Pengertian mengenai adanya perubahan terhadap smell, taste dan smell dari seseorang itu tentu juga membutuhkan bantuan dari keluarga. Lalu bagaimana peran mereka? Ini adalah pengalaman yang penting untuk kita coba gali dari orang yang mengalami masalah khususnya dari kanker paru ini. Demikian juga dengan social eating. Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa mereka yang mungkin selama ini berinteraksi dengan makanan, kita ini biasa ya bagi-bagi makanan. Kita biasa berbagi, ambil sepotong, lalu kemudian bagi, lalu kemudian dengan pembagian yang sama, terus kita bertanya pada orangnya, gimana rasanya? Bagaimana perasaan orang yang berbagi makanan ketika mendengar biasa aja? Sementara tadi harapannya adalah harapan bahwa makanan tersebut enak. Ini yang harus kita mengerti ketika kita berhadapan dengan pengalaman yang seperti tadi telah saya jelaskan, yaitu mengenai kanker paru. Demikian juga dengan bagaimana seseorang merasakan bahwa ada perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri, lalu kemudian dia mencoba mempelajari to understand what does the mean of taste and smelling alteration. Jadi dengan demikian maka kita juga mempelajari. Mungkin ketika kita akan meneliti, kita mendalami
dari mana dia mencoba mencari tahu sumbernya, apakah dia belajar sendiri, dan berbagai macam hal-hal lain. Demikian juga dengan negotiating importance. Jadi orang yang sakit mungkin coba mulai mengeksplor hal-hal yang berubah dari dirinya. Itu adalah pengalaman penting untuk terus-menerus kita cari dan kita dalami. Demikian juga apakah dengan mengalami pengalaman tersebut, apa dia makin berpikir hal-hal yang positif mengenai dia. Pengalaman psikologi seperti apa yang dialami oleh orang yang berpenyakit tertentu, yang juga nanti akan kita bahas dari contoh-contoh lainnya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa ketika orang mengalami penyakit, mereka juga akan berhadapan dengan profesional sektor yang mungkin akan berbicara kepadanya bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang normal. Interaksi dengan petugas kesehatan, baik dokter maupun perawat atau pihak lain dengan background kesehatan, itu akan memberikan pengertian bahwa itu adalah hal normal yang apa boleh buat harus dialami oleh mereka yang mengalami gangguan dari sel akibat kanker parunya. Nah, dengan berinteraksi dengan petugas kesehatan, maka akan ada support atau advice yang diperlukan untuk memaintain itu. Mungkin ketika seseorang hanya mengerti sendiri, maka mereka mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban yang paling baik. Tapi ketika dianjurkan oleh dokter, ada hal positif, yaitu apa? Bahwa mereka mungkin akan menerima cara bagaimana mereka memahami persoalan tersebut. Dan satu hal penting adalah akibat perubahan di taste and smell ini kemungkinan akan terjadi kehilangan berat badan. Kenapa? Manusia makan menggunakan mulut, betul. Tapi yang membuat dia selera makan adalah rasa dan penciuman. Nah, ini hanya bisa dimengerti ketika seseorang yang sakit tersebut ke profesional sektor. Lalu bagaimana pengalaman kemudian ketika ada full sektor? Mungkin seseorang akan diberikan anjuran bahwa dia bisa memberi bumbu ini atau makan ini untuk menambah selera makannya dan sebagainya. Semuanya adalah cara atau pengalaman dari seseorang untuk lebih meningkatkan derajat kesehatannya meskipun sedang sakit. Kita sudah membahas mengenai bagaimana pengalaman mereka yang mengalami kanker paru. Pada bagian berikut ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana pula pengalaman orang yang berpenyakit lain. Nah, dalam kasus ini saya akan mencoba memberikan kita penjelasan mengenai rasa orang yang tiba-tiba didiagnosis mengalami HIV. Riset membuktikan, ada satu riset di mana penjelasan ini berasal. Pertama sekali ada orang yang mungkin merasa bahwa wah, terdiam dan bingung. Kenapa saya bisa kena HIV? Itu adalah reaksi normal. Reaksi yang mungkin ditunjukkan oleh orang yang kok bisa? Nah, itu kita harus memahami hal itu. Personal faktor juga muncul ketika orang mungkin deny. Mereka merasa bahwa kok bisa saya nggak mungkin, pasti ada yang salah dan seterusnya. Perasaan itu juga mungkin muncul dalam bentuk lain. Mungkin dia merasa nggak bisa ku terima. Mungkin lain waktu dia akan terima. Kenapa? Karena ada masa di mana dia harus menyesuaikan diri dengan status yang tadinya sehat, kini mengandung atau memiliki penyakit HIV. Dan itu normal, itu personal faktor. Kita sudah bahas kemarin itu bahwa dari video sebelumnya bahwa ini adalah masalah psikologi manusia. Tergantung pada belief,
tergantung pada mereka berasal dari keluarga mana, tergantung dari mana mereka hidup selama ini, dari komunitas seperti apa, dari jejaring sosial seperti apa. Penerimaan mengenai ketika seseorang mengalami penyakit HIV bisa diam-diam, bisa mulai menolak, bisa delay acceptance, atau kemudian tidak jarang pasien-pasien yang mengalami kasus-kasus kayak gini itu mulai berpikir untuk membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Karena kembali tergantung kepada personal faktor yang berada di dalam diri seseorang. Lalu kemudian pasien HIV juga mungkin akan merasa bahwa ini adalah stigma. Dia akan mengalami stigma tertentu yang membuat dia menjadi kehilangan rasa percaya diri, mungkin diasingkan dan seterusnya. Bahkan juga ada pasien yang mengalami personal blame, menuduh orang lain yang melakukan sesuatu atau menuduh orang bertanggung jawab terhadap keadaannya. Ini adalah hal-hal yang normal yang bisa dialami oleh pasien yang mengalami HIV. Lalu ketika berhadapan dengan profesional sektor, maka mungkin pengalamannya juga ada, katakanlah ada dua. Yang pertama, dia bergantung kepada pengobatan medis, lalu kemudian dia merasa bahwa ya tidak ada sesuatu yang bisa dialaminya, lalu kemudian dia merasa bahwa penyakit tersebut mungkin tidak bisa diobati oleh dirinya sendiri. Jadi perasaan itu memiliki dinamika, memiliki variasi yang begitu luas, yang ketika kita ingin memahaminya pun harus memahami apa yang telah diteliti sebelumnya mengenai hal itu. Sekarang mari kita berpindah kepada penyakit lain yang mungkin dalam 5 tahun terakhir telah menggoncangkan perasaan kita. Apa itu? COVID-19. Ketika orang didiagnosis pertama mengalami COVID-19, apa pengalamannya? Banyak orang yang sekarang, yang dulu merasa bahwa ketika berhadapan dengan status sebagai terkena COVID, apa yang mereka tuding? Mereka bilang mereka di-COVID-kan. Itu adalah perasaan manusia sebenarnya. Yang ketika di zaman itu mungkin berlawanan dengan pandangan bahwa mari kita terima. Tidak sesederhana itu. Kita berhadapan dengan personal faktor manusia yang mungkin takut, mungkin percaya diri, mungkin dan sebagainya. Terlalu kaya pengalaman itu untuk kita satukan sebagai sebuah pengalaman tunggal. Memang ada yang khawatir dan mulai waspada, menjaga diri, mereka mengambil action berupa mencuci tangan dan seterusnya, menjauhi kerumunan. Tetapi ada juga orang yang ketika mendengar ada masalah COVID-19, mereka merasa bahwa ya biasa saja, tidak ada yang berubah dan sebagainya. Dinamika ini adalah dinamika yang berasal dari kehidupan seorang manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki dinamika, pengertian, belief, dan seterusnya. Lalu kemudian ketika seseorang mungkin mendapatkan pengobatan dari penyakit apapun itu, mungkin mereka akan cepat merasa sehat. Feeling sehat itu biasanya akan menyebabkan masalah ketika penyakit tersebut adalah penyakit menular yang harusnya dituntaskan pengobatannya. Salah satu contohnya misalnya adalah penyakit TB paru. Dalam bulan-bulan pertama, orang yang mengalami TB biasanya mengalami pemulihan yang cepat, tapi penyakitnya masih bisa menularkan. Sayangnya, ketika seseorang merasa bahwa dia sudah merasa sehat, maka dia langsung menghentikan pengobatan dan penularan pun akan tetap terjadi, sementara dia pun mengalami bahaya yang kita sebut sebagai resistensi obat. Kenapa? Karena pengaturan pengobatan itu memerlukan ketekunan dan perjalanan sesuai dengan ketentuan obat tersebut.
Jadi merasa sehat, atau banyak orang juga ketika punya penyakit tertentu itu merasa biasa saja karena mereka merasa bahwa tidak ada apa-apa yang dialaminya, tidak menimbulkan gejala atau yang membuat dia merasa bahwa saya sedang mengalami penyakit tertentu. Dan yang tidak bisa kita hindari juga adalah bahwa orang mungkin akan merasa mengabaikan penyakitnya karena faktor sosial ekonomi. Mereka yang tidak mampu untuk membeli pengobatan atau berinteraksi ke pelayanan kesehatan mungkin akan merasa takut pada upaya untuk mencari pengobatan ke profesional sektor karena mereka tahu konsekuensinya akan seperti apa. Lalu kemudian bagaimana pengalaman orang ketika mereka justru dilayani bukan oleh profesional sektor? Itu adalah pengalaman menarik juga yang kita bisa dalami. Bagaimana mereka berhubungan dengan dukun bersalin. Mengapa mereka memilih dukun bersalin? Kita lihat kemarin point of interaction-nya itu kenapa? Apa konteks sosial yang mungkin membuat seseorang memilih pergi ke dukun bersalin? Lalu mengapa dia menggunakan jamu, menggunakan minyak dan sebagainya? Tidak ada orang yang atau pasien yang menggunakan pelayanan, baik pelayanan yang profesional maupun yang tradisional, tanpa alasan. Pasti ada konteks sosial di balik semuanya itu, sebagaimana telah saya jelaskan dalam apa yang telah saya sampaikan tadi. Mari kita lihat yang terakhir. Ini adalah masalah penyakit diabetes. Itu adalah salah satu penyakit yang sekarang begitu menjadi persoalan. Mari kita lihat bahwa pada saat ini terjadi peningkatan yang begitu luar biasa mengenai jumlah pasien diabetes. Pada tahun 2030 diperkirakan jumlah penderita diabetes Indonesia mencapai 23 juta, yang pada posisi 4 tahun yang lalu itu baru 19 juta. Sementara pada saat yang sama ada berbagai macam orang yang belum didiagnosis sebagai penyakit diabetes. Nah, mari kita dalami apa yang terjadi. Kleinman menerangkan kepada kita bahwa kalau kita bandingkan, jika populasi Indonesia ini adalah populasi yang mulai membaik dari segi pendidikan, sayangnya itu tidak paralel dengan praktek, yaitu supaya tidak terkena diabetes. Mereka yang mengkonsumsi gula atau makanan-makanan produk olahan cepat, biasanya mereka yang justru berpendidikan menengah ke atas. Dari sini kita bisa tahu bahwa mendidik, memperoleh pendidikan tidak paralel dengan praktek kesehatan. Mereka yang merokok atau menggunakan vape, itu biasanya juga adalah mereka yang mungkin berpendidikan ke atas. Tapi mereka tetap melakukannya. Dengan demikian kita bisa melihat pandangan Kleinman bahwa ini soal belief. Mungkin mereka tahu bahayanya, tapi percaya bahwa mereka tidak akan terkena penyakit. Lalu kemudian, mari kita juga lihat pandangan Kleinman dalam konteks antropologi kesehatan. Food. Sebentar tadi saya sudah menerangkan bahwa rasa dan penciuman itu berhubungan dengan makanan. Dan makanan bukan cuma soal nutrisi. Mari kita lihat konteksnya. Kebanyakan mereka yang mengalami kadar gula darah tinggi itu biasanya memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman dengan kalori atau kadar gula tinggi. Di mana mereka biasanya berada? Mungkin di kafe. Mungkin karena ada acara-acara yang berhubungan dengan makanan dan minuman dan seterusnya. Jadi makanan bukan cuma sekedar apakah itu mengandung gizi apa di dalamnya. Tapi ini soal bagaimana manusia mengkonstruksi proses atau keadaan di mana mereka mengkonsumsi makanan tersebut. Demikian juga dengan kita mengatakan bahwa orang merasa bahwa ya saya kan tidak punya gen untuk mengalami diabetes. Multiple meaning dari penyakit orang
merasa bahwa saya tidak punya saya tidak punya keturunan atau gen diabetes, saya juga rajin berolahraga dan sebagainya. Multiple meaning. Demikian juga dengan saya nggak ngalamin apa-apa, saya merasa sehat-sehat saja, saya baik-baik saja. Semuanya adalah wajah dari bagaimana kita menafsirkan sesuatu. Dan inilah yang membuat masalah kesehatan menjadi begitu rumit. Kenapa? Karena setiap orang punya paradigm tertentu mengenai mengapa mereka sakit dan bagaimana mereka harus bertindak atas penyakit yang mereka derita tersebut. Saya ingin menyimpulkan video ini pada 2 poin penting. Yang pertama, dari apa yang telah kita pelajari tadi, dari apa yang telah kita jelaskan tadi, kita jadi tahu bahwa sering sekali pengalaman seseorang dalam mengalami sakit itu harus kita lihat dalam konteks naturalnya. Konsep pengalaman natural itu berhubungan dengan pengalaman seseorang ketika mengalami sakit dalam interaksinya dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, dengan jejaring, maupun dengan komunitas yang lebih luas. Dan pengalaman-pengalaman tersebut juga amat dekat berhubungan sekali dengan pengalamannya ketika dia berinteraksi atau memandang atau menilai atau mungkin punya prior experience atau pengalaman sebelumnya ketika berhadapan dengan layanan dari profesional sektor ataupun dengan folk atau tradisional sektor. Nah, karena itulah maka sebenarnya kita jadinya bisa memandang ternyata penanganan kesehatan tidak melulu hanya menangani pasien sebenarnya. Penanganan kesehatan benar ujungnya adalah pada pasien, tapi hal lain harus kita perhatikan. Dukungan keluarga pada mereka yang mengalami diabetes, pada pengalaman mereka mengalami kanker, pada mereka yang mengalami penyakit menular lain, itu sangat penting. Demikian juga dengan dukungan komunitas. Berapa banyak orang yang kemudian bergaya hidup sehat karena komunitasnya mendukung. Berapa banyak orang yang kemudian terhindar dari penyakit kanker paru karena komunitasnya mendukung. Berapa banyak orang yang kemudian bisa mengalami semacam moral support karena ada social support dari komunitasnya pada keadaan yang dialaminya. Pada sisi itulah antropologi kesehatan memperkaya layanan kesehatan. Demikian video kali ini. Saya berharap ini akan dapat membuat kita makin lebih mengerti mengenai pendekatan-pendekatan penting dalam antropologi kesehatan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.